berarti pertanyaan Anda pada naon? Terus direkam ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabarnya malam ini? Masih semangat ya Bu, Pak? Semangat. Masih semangat, masih sehat, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Amin. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mungkin Bu Dewi bisa memimpin untuk berdoa. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum dimulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memimpin doanya ya. Semoga dalam proses pembelajaran ini tidak ada kendala. Ini. Oke, kepada Pak Rudi tolong ditampilkan slide-nya. Monitor Pak Rudi. Sudah Bu, udah ada. Silakan. Oke, tampilkan yang pertama, Pak. Oke, dalam kesempatan IHT ini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Tujuannya, kenapa kita mempelajari materi ini, yaitu supaya peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Nah, namun sebelum saya membahas lebih banyak lagi tentang capaian pembelajaran, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Oke, mungkin antara Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba untuk menjawab. Capaian pembelajaran ya Bu ya. Iya, Bu Dede, silahkan. Maaf ya takut salah. Ya, tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Mungkin Ibu Dewi. Oke, iya benar-benar. Mungkin ada yang lain, Bu Dewi, yang ingin mencoba menjawab. Kalau menurut saya Bu, capaian pembelajaran itu seperti arahan gitu ya, peta kemana pembelajaran ini akan dibawa gitu. Jadi ada target ini sebagai arahan, peta, atau bisa juga jadi petunjuk arah gitu ya. Mau kemana pembelajaran ini dibawa oleh guru. Gitu Bu, yang saya pahami. Kalau menurut saya, capaian pembelajaran itu kemampuan siswa yang diperoleh, pengetahuan, sikap keterampilan yang dilakukan siswa pada akhir proses belajar. Itu aja Bu.
Oke, iya Bapak dan Ibu, jawabannya sudah tepat sekali ya. Secara sederhananya, capaian pembelajaran itu target yang ingin dicapai ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, sebagai pengantar, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Yang mungkin baru-baru ini ya, setelah mengikuti pelatihan beberapa hari ini, kita mengetahui bahwa itu dipayungi dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya ada beberapa pengertian dari para ahli tentang capaian pembelajaran. Namun karena waktunya dibatasi, eh, saya hanya akan menyampaikan ringkasannya saja bahwa secara sederhananya capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, selain itu, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Oke, lalu yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran PAUD yaitu pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya, juga memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan juga kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA, yaitu tujuan capaian pembelajaran yang menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan di dalam suatu kerangka kualifikasi, juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai. Nah, itu terkait apa itu capaian pembelajaran dan juga tujuan capaian pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, oke, yang itu ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Atau lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut. Bu, udah cukup jelas? Oke, makasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan, yaitu ke perumusan ya. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, yaitu terukur dan spesifik. Nah, terukur dan spesifik di sini berarti di sini ada kompetensi yang harus dicapai. Nah, spesifiknya kompetensinya itu apa yang harus dicapainya ya.
Lalu yang selanjutnya dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Lalu yang kedua, praktis. Lalu yang ketiga, keterampilan generik. Nah, lalu yang selanjutnya, prinsip perumusan capaian pendidikan itu tadi kan terukur dan spesifik, lalu yang selanjutnya yaitu fleksibel, disesuaikan dengan apa yang sudah anak didik kita capai. Lalu yang selanjutnya, di dalam dokumen capaian pembelajaran itu terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Berarti capaian pembelajaran itu harus rasional, harus masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, komponennya itu dalam merumuskan capaian pembelajaran itu yaitu tujuan mata pelajaran. Nah, tujuannya untuk apa mata pelajaran itu? Misalnya kita kan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Berarti tujuannya untuk apa? Kenapa peserta didik itu harus menguasai bahasa Inggris? Ya, nah itu harus jelas tujuannya. Lalu yang ketiga, komponennya itu yaitu karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristiknya di sini berarti kalau bahasa Inggris itu karakteristiknya seperti apa? Nah, lalu yang selanjutnya, capaian pembelajaran itu harus sesuai dengan fasenya masing-masing. Di sini ada beberapa fase, ada fase A, yaitu untuk peserta didik yang di sekolah dasar kelas 1 sampai 2. Fase B itu untuk peserta didik SD kelas 3 sampai kelas 4. Lalu ada fase C untuk SD kelas 5 sampai kelas 6. Ada juga fase D sesuai dengan yang kita ampu, yaitu untuk peserta didik SMP kelas 7, 8, dan 9. Adapun fase E itu untuk peserta didik tingkat SMA kelas 10 dan untuk fase F yaitu untuk SMA kelas 11 sampai 12. Nah, dalam capaian pembelajaran ini harus sesuai fasenya, tidak tumpang tindih. Ya, tidak yang harusnya di fase A tidak diberikan capaian pendidikannya di fase B, begitupun dengan sebaliknya. Nah, mungkin di sini permasalahannya di sini eh, berdasarkan lingkungan masing-masing, mungkin ini akan sulit membedakan mana capaian pembelajaran yang harus sesuai dengan fase A, yang harus sesuai dengan fase B, dan selanjutnya. Dan ini mungkin menjadi tantangan buat kita semua. Oke, itu paparan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, saya persilahkan. Boleh saya nanya, Bu? Halo? Halo? Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak.
Iya, halo. Iya, Bu. Jelas suaranya? Ya. Yang saya tanyakan itu di dalam dokumen capaian pembelajaran itu yang setiap fase ya. Kenapa di capaian pembelajaran itu harus ada fase A, fase B, C, D, E, F. Jadi kenapa disebut fase A sama fase sampai fase F? Jadi kayak fase A itu kelas 1 2, fase B 3 4 dan sebagainya. Itu kenapa? Apa nggak tidak menggunakan fase AB atau pakai apa? Terima kasih. Duh, maaf Pak, suaranya putus-putus. Jelas, Bu? Halo? Jelas? Sepertinya sinyal sedang tidak bersahabat di Bu Deti, Pak. Halo? Karena hujan Tes, mungkin. tes. Ya, Bu Deti. Ada, Bu, ada. Di sini nggak ada suaranya, Pak Rudi. Oh, kalau Tadi saya jelas, apa Bu, saya jelas, Bu. pertanyaannya? Bisa diulang kembali? Oke, jelas gak, Bu? Halo? Pak, pertanyaannya. Ya, kenapa di dalam capaian pembelajaran itu ada yang menggunakan setiap fase kayak fase A, B, C, D, E, F itu. Kenapa disebut dengan fase A, B, C, D, F bukan nggak pakai cara yang lain? Terima kasih. Oh, kenapa menggunakan fase gitu ya, Pak? Kenapa menggunakan kata fase atau tidak dengan cara yang lain? Sebetulnya itu hanya beda nama saja, Pak. Jadi sama saja dengan kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin di fase itu pengganti dari kata kelompok ya, Pak. Mungkin itu kalau pendapat saya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, Bu Dede atau Bu Ya, Dewi? boleh menambahkan, Bu. Untuk pertanyaan Pak Rudi barusan. Ya, silakan, Bu. Mengapa dalam capaian pembelajaran itu menggunakan kata fase, ada fase A sampai fase F. Mungkin ini menurut saya ya, karena di situ kan fase A untuk sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 2. Kenapa pakai kata fase? Mungkin kata fase itu bisa diartikan lain. Tadi bisa kelompok juga mungkin bisa, tapi ini lebih ke perkembangan ya, Pak ya, Bu. Perkembangan dari si anak tersebut. Ya, fase. Iya, sesuai dengan perkembangan yang pertama yaitu dari SD dulu kelas 1 sampai kelas 2 dan perkembangan berikutnya hingga perkembangan di F, fase F SMA kelas 11 sampai kelas 12. Mungkin artinya fase itu perkembangan disesuaikan dengan umur si anak tersebut. Ya, Pak Rudi, mungkin itu menurut tanggapan saya. Atau bisa menambahkan, ya, betul sekali. fase itu bisa juga diartikan tingkatan, Pak. Jadi fase perkembangan anak, tingkatan perkembangan anak. Jadi ini mungkin secara kebahasaan aja, Pak, tidak tidak merubah fungsi artinya gitu. Pak Rudi boleh di unmute. Saya suaraan. Ya, suaranya Sudah jelas, tidak terdengar. Sudah jelas katanya, Bu. Bisa melihat dari gerak ini mulutnya.
Ya, Bu. Silakan dilanjutkan lagi. Ya, gimana Pak Rudi? Ya, Sudah gimana jelas? Pak Rudi? Sudah jelas pemaparannya? Oke, kalau sudah jelas, itulah yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beres recordnya. Lab record, Pak. Lab record. Stop record. Penutupan ya, langsung aja. Ya, siap. Terima kasih kepada ibu-ibu, Ibu Deti, Ibu Dewi, Ibu Dede, 3D semuanya ya, yang telah memaparkan diskusi tentang pembelajaran yang itu namanya profil pelajar Pancasila. Kita semuanya diberi, Sekolah penggerak. ya gimana kurang jelas? Kita semuanya telah memaparkan beberapa materi yang telah dilaksanakan menggunakan Gmeet ya. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, mungkin kita saling memaafkan. Karena namanya juga kita belajar ya. Kalau ada kekurangan itu wajar saja, nama juga manusia biasa ya. Mungkin kita tutup Gmeet itu ya dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Moga-moga kita diberi kesehatan, kelancaran semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup sekian Gmeet, Google Meet ya. Kita ketemu besok hari, yaitu besok terakhir itu hari ke-10 ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi dipoto dulu ya. Bentar ditutup dulu. Ya, untuk dokumentasi. Ya.